pemerintah pusat tidak tahu apakah memang menyetujui atau tidak, gitu kan. Tapi bagi kami melihat ada problem di sini, ada soal yang harus kemudian ada kebijakan, bukan kepasrahan seperti itu, bukan tekanan, gitu kan. Jadi kayak alasan gubernur kemarin bahwa untuk mengembalikan situasi ekonomi kita yang terpuruk akibat pandemi ini. Nah, jadi abnormal itu, bukan terpuruk. Malah kedatangan TKA Asal Tikori kan bukan warga masyarakat kita. Nah, dan yang untung mereka sendiri kalau begitu. Terus apa untungnya dengan kita? Apa kaitannya dengan, justru kita Sulawesi Tenggara rugi. Kenapa rugi? Harusnya kebutuhan, umpamanya buruh kasarnya itu ada 400 orang, oke lah, ahlinya 100, 400. Nah, hasil dari semua itu kan mereka bawa pulang ke Cina sana, kembali pulang lagi gitu. Tapi kalau memanfaatkan masyarakat lokal kita yang hanya buruh kasar itu, dari 400 semua, itu pasti kan menguntungkan. Ada efek domino, ada untuk, jadi perputaran ekonominya adalah terjadi di lokal dan masyarakat kita mendapatkan pekerjaan. Nah, katanya nanti akan ada perekrutan 3.000 tenaga kerja. Itu mekanisme seperti apa? Cara merekrutnya seperti apa? Dan siapa-siapa? Nah, ini juga tidak transparan. Maka kita minta, oke lah, DPR, katakanlah sekarang coba bahas 500 itu sepertinya dikelompokkan dulu. Siapa-siapa 500 TKA ini? Apa-apa ada spesifikasi? Keahlian apa mereka miliki? Nah, kalau keahlian pemain ada ahli, tapi ada ahli di sini yang bisa digunakan, pakai ahli di sini. Karena kita harus punya kedaulatan. Kita butuh investasi, tapi kita tetap menegakkan kedaulatan kita, baik negara maupun daerah sini. Nah, sekarang kita lihat berapa buruh kasar. Buruh kasar kita sehingga banyak menderita. Nah, kemudian pakai protokol COVID. Protokol COVID seperti apa yang dimaksud? Itu juga harus jelas. Apakah memang karena menggunakan tenaga lokal itu tidak gunakan protokol COVID, bisa gunakan aja protokol COVID? Jadi saya lihat masih mengada-ngada, masih tidak transparan, masih belum terbuka, dan terasa kita dilukai, gitu kan. Bagi kita, masyarakat harusnya lebih diprioritaskan untuk mereka meningkatkan produktivitas mereka ketimbang tenaga kerja asing. Bagi kita, bagi saya, tidak ada hubungannya kedatangan 500 TKA itu dalam keadaan normal untuk meningkatkan produktivitas ekonomi kita, tidak. Ini hanya soal hubungan diplomasi antar negara aja sih sebenarnya. Tapi untuk berkaitan dengan produktivitas ekonomi tidak ada. Tetapi kalau menggunakan masyarakat lokal, tenaga masyarakat lokal kita yang terdampak COVID dan mereka butuh pekerjaan, maka itu meningkatkan produktivitas, dan itu berkaitan, berarti sangat berhubungan dengan keadaan yang normal. Masyarakat kehilangan pekerjaan, ada terbuka tambang, oke, mereka dapat pekerjaan dari sana. Seperti itu.